Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbina jalla wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wa tullab wa talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya. Malam hari ini kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di majlis ilmu yang mulia ini. Nas'alullaha ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Akan kita lanjutkan pembahasan di kitab ini di Mausu'atul Manahij Syar'iyyah, atau terjemahannya ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih melanjutkan materi yang ada di Kitabul I'tisam bil Kitab was Sunnah berkenaan dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Raqmut 49, di nomor yang ke-49 beliau memberikan judul pembahasan Babuz Zajri 'anir raghbati 'an sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Yang ke-49 kata beliau, larangan membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh ucapan dan perbuatan. Dalam seluruh perkataan dan perbuatannya. Jadi terlarang bagi kita semua dengan larangan yang sangat keras, larangan membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang datang dari Nabi secara sahih, diriwayatkan secara sahih dan dinyatakan oleh para ulama hadis, khususnya dari kalangan ahli hadis, bahwa hadis ini, hadis itu sanadnya sahih, kuat, dan di dalamnya kita dapati sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita untuk mempercayainya dan meyakini amalan tersebut dan tidak boleh membencinya. Ini berbeda ketika kita membahas qadrul istita'ah likulli imri'in. Kadar kemampuan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Ini enggak sama dengan orang yang membenci. Berbeda. Ya, karena yang kita maksud di sini seorang yang meninggalkan sunnah Nabi karena membencinya. Bahkan mungkin kita katakan sekiranya dia melakukan sunnah itu tapi dalam keadaan membenci, ini pun termaksud. Ya, tidak boleh membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Adapun bagi orang yang tidak mampu melakukannya karena adanya uzur, karena dia tidak mampu, maka ini berbeda. Karena dalam hal ketaatan, fattaqullaha mastata'tum, kata Allah Ta'ala dalam surat At-Taghabun dan yang lainnya, menunjukkan ketakwaan itu memang sesuai kemampuan. Ya, tapi yang dimaksud dalam pembahasan ini, tidak boleh bagi setiap orang-orang yang telah beriman, karena keimanan itu sangat berkaitan dengan pengakuan terhadap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka masuk di dalamnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, di sini beliau menyebutkan larangan membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkataan dan perbuatannya. Beliau membawakan
beberapa dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dan mengatakan kepada mereka, orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Jadi sesuatu yang telah dinyatakan thayyibat, yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengharamkannya. Wala ta'tadu, dan jangan pula kalian berbuat i'tida, melampaui batas. Tidak boleh melampaui batas dari batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala atau apa yang telah dibatasi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang-orang yang berbuat melampaui batas, terutama dalam hal ibadah, sehingga ada tuntunannya, tidak boleh meremehkan, tidak boleh juga melampaui batas. Nah, di sini mungkin ada hadis disebutkan dari bawah oleh beliau yang menunjukkan tidak boleh kita melampaui batas seakan-akan dia ingin menolak sunnah Nabi SAW, membenci sunnah dengan sikap melampaui batas tersebut. Dari itu ayatnya. Kemudian kita melihat hadis yang dibawakan oleh penulis di sini, yaitu diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang sangat masyhur sekali tentang 3 orang sahabat yang mendatangi rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, jaa salasatu rahtin ila buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang sahabat Nabi yang sengaja datang ke rumah Rasulullah, ke rumah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk menanyakan tentang ibadah beliau. Bagaimanakah ibadah beliau, kesehariannya, ibadah yang beliau rutinkan, yang beliau lakukan setiap malamnya, siangnya, paginya, dan seterusnya. Nah, falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika mereka mendapatkan informasi, setelah diceritakan kepada mereka tentang ibadah Rasulullah SAW, mereka menganggapnya itu masih terlalu sedikit. Nah, ini meremehkan. Taqalluha, menganggap qalil. Nah, itu masih belum seberapa lah kata mereka. Dugaan mereka, anggapan mereka. Sehingga mereka pun berkata, faqalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka pun berkata, keadaan kita ini dengan beliau jauh berbeda. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Faqala ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka pun berkata, ama ana fa ana usalli laila abadan. Nah, ini sikap mu'tadun tadi, melampaui batas, melampaui batasan-batasan sunnah. Nah, ini manhaj dalam beribadah juga ada manhajnya. Karena bisa terjatuh kepada lawannya, yaitu terjatuh kepada perbuatan bid'ah, seperti yang sudah kita awali dalam bab ini. Dan kitab ini, kita beriktisam, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Ini kata salah seorang di antara mereka, amma ana fa ana usolli lail abadan. Adapun aku akan mengerjakan sholat terus menerus. Aku akan sholat malam terus menerus. Faqala akhar, yang lainnya pun berkata, ana asumud dahr wala uftir. Adapun aku akan puasa terus menerus tanpa terputus. Jadi puasa terus. Dahr menunjukkan selama 1 tahun puasa terus. Jadi
terus berpuasa. Karena sebanyak-banyak puasa yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah puasa setengah tahun. Sehari puasa, sehari tidak, atau dikenal puasa Daud. Ya kan, setengah tahun, coba deh itu. Sehari puasa, sehari tidak, kan setengah tahun. Kalau setahun penuh nggak boleh, ini dia. Dia mengatakan asumu dahar, saya puasa setahun penuh. Maksudnya terus dia puasa, nggak ada putusnya. Nah, waqala akhar, kemudian yang lainnya atau yang ketiga berkata, ana ka'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Adapun aku akan menjauhi wanita dan aku tidak akan menikah selamanya. Ya, niat jomblo untuk ibadah. Ya kan, tidak boleh. Lainnya jomblo ya. Saya nggak mau juga kemana jomblo. Yang tahu jomblo. Jadi katanya, anak atazil bisa saya akan jauhi wanita, wala tazawwaj abadan, dan tidak akan menikah selamanya. Fajaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui mereka. Fajaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang menemui mereka, faqala antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Ya, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang telah mengucapkan begini dan begitu? Maka beliau mengatakan, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Ketahuilah oleh kalian, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Tidak ada pada umat ini yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih bertakwa dari seluruh manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan melampaui dan jangan menganggap lebih dari Nabi atau seakan-akan ingin ngajarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuat sebuah amalan yang beranggapan bahwasanya apa yang diajarkan oleh beliau itu belum sempurna. Seakan-akan apa yang ditinggalkan, yang diajarkan, yang dibimbing oleh beliau SAW masih kurang, sehingga perlu tambahan, ditambah-tambah lagi. Padahal Nabi SAW telah mencukupkan satu kalimat, tapi tidak puas, ditambah sampai berkalimat-kalimat. Ya, Nabi SAW mengajarkan sunnahnya keluar kamar mandi, ghufranaka, tentang dia ditambah lagi puas, ghufranaka rabbana walakal hamdu lakal mulku walakal semuanya. Ya kan? Gak puas. Ini bisa jatuh kepada perbuatan. Iya, kita nggak puas dengan Nabi. Padahal Nabi mengatakan, aku orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa. Lalu kita menganggap diri kita lebih bertakwa daripada Nabi Muhammad SAW dengan melampaui batas apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Kecuali secara pembahasan fikihnya para ulama melihat bahwasanya ada memang keadaan-keadaan yang sifatnya zikir, doa itu yang dibebaskan kita untuk membuat redaksinya sendiri. Ini berbeda lagi. Ya, sama halnya ketika khilafnya para ulama tentang masalah doa ketika sujud. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak menentukan bagaimana lafaz doanya ketika sujud. Nabi hanya mengatakan fa'aksiru du'a, banyak-banyaklah berdoa dengan bentuk umum, sehingga tafsiran para ulama berbeda-beda bentuk umumnya itu. Ya, belum lagi dikaitkan nanti adanya larangan baca Quran di dalam ruku dan sujud. Ketemu jadinya, boleh enggak berdoa ketika sujud tapi kalimat yang diambil dari Quran. Nah, khilaf jadinya. Nah, ini pembahasan ilmiah, ini tidak ada masalah seperti ini, ilmiah. Sudah dari dulu para ulama seperti ini. Yang kita maksud tadi sudah tertentu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita melampaui batas, ya, membuat hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang sebagian orang tidak melihat di situ. Sebagian orang-orang yang belum diberikan ya hidayah dan pemahaman tentang sunnah ini secara mendalam, mereka tidak bisa membedakan mana ranah ilmiah yang di sana ijtihadiyah, mana yang bisa masuk kepada perkara bid'ah. Kadang dicampur. Orang yang paham kadang cuma ketawa saja. Jadi gimana jelaskan sama orang ini, ya kan begitu? Ya kan? Kenapa? Karena tidak bisa memahami mana
tidak ada toleransi lagi di sana. Baik. Nah, maka lihat di sini Nabi SAW mengatakan kepada 3 orang sahabatnya tersebut bahwasanya beliaulah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni asumu wa uftir, akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka, kadang tidak puasa. Wa usolli wa arqud, aku kadang mengerjakan sholat di malam hari, tapi kadang juga tertidur. Bahkan pernah nggak sholat malam. Pernah nggak Nabi tidak sholat malam? Pernah atau tidak? Ayo, pernah atau tidak? Pernah nggak Nabi tidak sholat malam? Betul. Emang pernah kamu hidup sama Nabi? Kan begitu. Ahlul ahwa itu, ahlul bidah itu kan. Emang kamu tinggal dulu sama Nabi, gitu kan? Balik aja kamu ke sana dulu. Ya pernah Nabi SAW. Ya tertinggal sholat subuh saja pernah Nabi SAW. Tapi itu tujuannya bukan terus-menerus kayak kita kan begitu. Sebagian kita. Tapi itu untuk menunjukkan hukum. Pernah Nabi SAW karena kurang sehatnya beliau, karena sakit, itu tidak mengerjakan sholat malam. Lalu beliau mengqadhanya di waktu duha dengan menggenapkannya 12 rakaat. Ya, itu kata istri Nabi SAW. Beliau apabila kurang sehat di malam hari, gak sempat qiyamul lail, beliau akan ganti di waktu duha, tapi gak 11, jadi 12. Ya, karena tidak lagi witir-witirnya itu di siang itu. Tapi begitu juga Nabi SAW pernah tertinggal sholat subuh, ya, tertidur, terbangun ternyata matahari sudah terbit. Maka beliau memerintahkan Bilal pada waktu itu untuk azan, lalu beliau pun sholat qobliyah, lalu iqamat, ya, dan sholat subuh qadha dua-duanya, qobliyahnya qadha, subuhnya diqadha pada waktu itu. Ya pernah kan begitu, itu menunjukkan hukum, bukan terus-menerus seperti sebagian kita, terus-menerus ketinggalan sholat malam. Nah ini jangan gitu ya, nanti jadi bid'ah lagi. Jadi setiap duha sholat apa? Qadha. Setiap duha apa? Qadha qiyamul lail. Itu bukan qadha, itu bagian dua saja kamu kan begitu. Ya. Baik. Atau setiap pagi itu dikirain sholat apa? Kirain sholat syuruk ya. Ternyata qadha subuh kan gitu, telat terus. Nah, jadi ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa usalli wa arqud, dan aku salat, aku juga tidur, wa tazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Bahkan beliau menikahi sampai 9 istrinya, gitu ya, 11. Nah, wa tazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa saja yang benci, raghbah an sunnati, siapa saja yang membenci sunnahku, maka bukan golonganku, bukan termasuk golonganku. Ini kalimat yang sangat keras ini dari Nabi SAW, mengusir. Ya kan bukan golonganku, berarti apa? Diusir sama Nabi SAW, mengusir orang-orang yang gak suka sama sunnah beliau. Dia udah suka dengan umatnya, tapi gak suka sama sunnahnya. Ya, seperti sebagian orang cinta Nabi, tapi ditinggalkan sunnahnya. Ketika diajak kepada sunnah Nabi, lalu ditakwil-takwil, ya, dibawakan kepada berbagai macam takwil. Ini tidak boleh, dengan analoginya atau kadang dengan hawa nafsunya yang terlihat sekali itu hawa nafsu, nggak ilmiah. Beda halnya tadi kalau para ulama ilmiah, gitu ya, seperti khilafnya para ulama ketika membahas masalah isbal, ya kan? Khilaf para ulama dalam masalah ini, khilafnya para ulama dalam masalah hukum memakai cadar dengan dalil-dalil yang mereka bawakan. Nah ini enggak, memang udah benci duluan. Ya, apalagi benci karena orang per orang, karena dilihat dia bernisbat kepada salafi, wahabi lagi katanya kan, jadi gak suka semuanya. Yang sunnah Nabi jadi ikut dia benci, hanya gara-gara melihat oknum saja, mungkin karena dilihat oknum, kemudian sunnah Nabi yang dia paksa untuk ditinggalkan. Ya, seperti pernah saya dapat itu video seorang yang berusaha mentakwil masalah cadar itu ya kan, yang dalam firman Allah SWT dalam surah Ahzab itu, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan
hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Ya, jilbab itu pakaian yang menutup seluruh tubuh seorang wanita, bukan cadar. Ya kan? Padahal para salaf terdahulu ahli tafsir Ibnu Abbas dan yang lainnya mentafsirkan itu sudah lebih dulu sebelum dia lahir. Ya, menafsirkan itu makna jalabib itu atau ayat yang kedua yang lainnya adalah seluruh tubuh, maknanya itu kecuali cuma mata saja, bahkan cuma satu mata. Ya, cuma satu mata yang boleh. Nah, seperti ini. Ada memang khilaf para ulama dalam masalah ini, seperti riwayat Imam Abu Dawud yang ketika Asma binti Abi Bakar datang gitu ya ke kediaman Nabi SAW berkeadaan pakaian yang tipis, maka beliau mengatakan, ya Asma, wanita yang sudah balik, ya idza balagat innal mar'a idza balagat al-mahid, kalau seorang wanita sudah haid, sudah balik, ya maka tidak boleh terlihat kecuali hada wa hada, kata Nabi, kecuali yang boleh terlihat ini dan ini sampai menunjuk wajah dan kedua telapak tangan. Ya, tapi sebagian ulama bahkan yang meriwayatkan Imam Abu Dawud sendiri itu melemahkan hadis itu mursal karena salah seorang rawinya itu ada yang tidak ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tidak ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi Imam Abu Dawud sendiri mengatakan hadis ini ada sisi kelemahan dan banyak para ulama yang menguatkan sampai mewajibkan cadar karena menganggap hadis tadi itu hadis yang lemah. Tapi sebagian ulama hadis yang lain di antaranya Syekh Al-Albani mensahihkan hadis itu sehingga terjadi khilaf. Yang wajib itu menutup seluruh tubuh, ya itu yang wajib dan boleh menampakkan wajah dan kedua telapak tangan. Tapi lebih afdolnya lagi memakai cadar. Ada khilaf ilmiah kalau seperti ini. Ya, beda yang tadi yang kita bilang itu memang udah benci sampai bercadar, ya kan? Sehingga dia berusaha bagaimana ingin orang-orang tidak memahami ayat tadi itu bukan cadar maksudnya, tapi maksudnya itu ya pakaian yang menutup saja, bukan cadar yang dimaksud. Nah ini salah, yang seperti itu sudah ada kebencian dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita lihat istri-istri Nabi semuanya yang menutup auratnya dan bercadar seperti itu. Nah, jadi ini dia. Faman raqiba an sunnati falaysa minni. Kata beliau, siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan golongan kata beliau. Kepada tiga orang tadi, ya. Padahal tiga orang tadi niatnya baik atau tidak? Niatnya baik mereka itu. Niatnya apa? Ingin beribadah. Ini menunjukkan sebatas niat saja itu enggak cukup, tapi harus mengikuti sunnah Nabi, mengikuti tuntunan sunnah Nabi. Karena tiga sahabat tadi itu niatnya baik, cuma tidak sesuai dengan syariat tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha juga bahwa ada sejumlah orang menghindar dan menjauhkan diri dari beberapa perkara yang telah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia. Ya, dikabarkan kepada Nabi ada sejumlah orang yang tidak mau mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah berita itu kepada beliau, lalu beliau pun mengucapkan puji-pujian kepada Allah sebagaimana biasa, alhamdulillah wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu dan seterusnya. Lalu beliau berkata, ma balu aqwamin yatanazzahuna 'ani syai' asna'uhu wa wallahi inni a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyatan. Maka beliau mengatakan, bagaimana halnya keadaan kaum-kaum yang menjauhkan diri dari sesuatu yang telah kulakukan. Ya, mabalu aqwamin. Ya, ini menunjukkan bahwasanya gimana itu ada orang-orang bahasa kita ya, menjauhkan diri yatanazzahuna 'ani syai' asna'uhu, menjauhkan diri enggak mau melakukan sesuatu yang itu aku lakukan. Enggak suka Nabi. Ketika aku melakukan tapi mereka enggak suka melakukannya, bukan enggak mampu, beda lagi ya, tadi saya disebut bukan tidak mampu. Karena ada di antara kita yang sebagian mampu, tapi sebagian yang lain tidak mampu dalam hal itu. Ya, bukan tidak mau, itu beda lagi. Beda lagi dengan benci, itu lain lagi. Karena ada yang tidak mau, ya, nggak mau, ya itu namanya menyelisih Nabi, masuk kepada menyelisih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana
Di dalam kandungan bab dia menyebutkan ya min fiqhil bab, kita coba bacakan teks Arabnya ya. Yang pertama kata beliau az-zajrul syadid wan nahyul akyadu 'anil i'radi 'an tariqah Rasul sallallahu alaihi wasallam manhajihi ila tariqati ghairihi. Faedah yang pertama kata penulis, ini teguran keras dan larangan keras berpaling dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari manhaj beliau kepada petunjuk dan manhaj selainnya. Ya, jadi ini adalah manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ingin apa yang sudah beliau ajarkan, yang beliau praktekkan, yang beliau jadikan sebagai bimbingan kemudian tidak disukai, dibenci. Dia tidak suka umat seperti itu. Maka kata beliau, man raghiba an sunnati falaysa minni, kata beliau. Siapa yang benci terhadap sunnahku bukan golongan. Ya, maka kita wajib untuk mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dengan makna umum ya. Karena ketika sunnah itu cuma dibatasi dalam masalah-masalah ya tingkatan hukum, nah ini jadi keliru. Sunnah yang dimaksud oleh Nabi tadi, gak mungkinlah kalau sunnah yang dimaksud itu adalah sesuatu yang jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau itu sunnah yang kita pahami dalam hadis Nabi tadi, man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci terhadap sunnahku, kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, kok dikeluarkan sama Nabi? Iya kan? Falaysa minni, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan golonganku. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah yang dimaksud oleh beliau di situ Islam itu sendiri. Ya, karena tidak dikatakan Islam ketika sunnah itu dibuang, seperti yang kita bahas sebelumnya, hanya mencukupkan dengan Al-Quran, belum itu. Itu belum Islam secara keseluruhan. Islam itu adalah sumber hukumnya Al-Quran dan sunnah, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Ya, beberapa atau sedikit bantahan kepada sebagian orang yang nyeleneh dalam masalah itu. Dalam manhaj berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Jadi makna Sunnah di situ bukan hanya sebatas pembagian hukum wajib, sunnah, mubah, ya, haram, makruh, seperti pembagian hukum oleh para fuqaha ahli fikih. Tapi sunnah dalam hadis tadi itu bermakna secara utuh keseluruhan. Nah, sunnah Nabi itu kalau kita bagi, memang ada di antara sunnah Nabi SAW di dalam Islam yang menjadi kebiasaan Nabi, kan begitu? Yang menjadi petunjuk Nabi, ada yang wajib seperti sholat. Sholat itu sunnah Nabi atau bukan? Kebiasaan Nabi itu bukan? Itu sunnah Nabi. Lalu kita katakan hukumnya sunnah juga. Kiamat sudah. Ya kan? Kalau kita katakan sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah, itu wajib, dan itu bagian sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu dibagi lagi di sunnah. Ya, maksudnya sunnah dengan makna di sini bukanlah seperti yang dibagi oleh para ahli fikih, tapi sunnah yang dimaksud dalam hadis tadi adalah secara keseluruhan dari makna Islam itu sendiri. Baik. Kemudian faedah yang kedua kata beliau di sini, bara'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman a'rada an sunnatihi wa walla wajhahu syatrul bid'ah wal ahwa'i wal awaidi. Kandungan bab yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang berpaling dari sunnahnya dan mengarahkan pandangannya kepada bid'ah-bid'ah, hawa nafsu dan adat istiadat. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, berpaling. Ya, tidak mau dengan umat atau orang-orang yang mereka membenci sunnah Nabi lalu condong kepada bid'ah-bid'ah, perkara-perkara hawa nafsu ataupun adat istiadat. Ya, jadi apa yang ada pada kebiasaan manusia itu ada yang dibenarkan jika dia memang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan syariat Allah. Ya, tapi ditinggalkan jika memang jelas-jelas bertentangan dengan ya sunnah Rasulullah, bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala atau dengan Islam, maka ditinggalkan. Baik.
sesuatu yang disyariatkan dan dibolehkan oleh Allah dengan anggapan meninggalkannya adalah ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Ini merupakan bid'ah yang sesat dan ini banyak terjadi. Ya, meninggalkan makan daging-daging, ya kan, meninggalkan pakaian-pakaian yang bagus, ya, dengan anggapan bahwasanya itu adalah ibadah. Makanya banyak sejumlah para ulama ya tidak menyukai yang seperti itu. Ya, makanya mereka ketika membahas zuhud juga dengan pandangan zuhud tetap harus berada pada koridor sunnah. Ya, mereka rinci mana-mana zuhud itu. Karena kita dapat terkadang Nabi SAW memakai pakaian yang bagus juga. Ya, kalau ada sampai seorang yang memang meninggalkan sama sekali gak mau memakai pakaian yang bagus dalam rangka untuk ibadah, nah ini hati-hati, seakan-akan dia tadi Allah Ta'ala mengatakan la tuharrimu thayyibatu ma ahallallahu lakum, seakan-akan dia ingin mengharamkan baju yang bagus, padahal tidak ada masalah dengan memakai baju yang bagus, karena awal ketakwaan itu bukan dilihat dari zahirnya, tapi dimulai dari hatinya, lalu diikuti dengan ketaatan anggota tubuhnya. Baik. Jadi itu pernah kita bahas juga tentang makna bid'ah terkiyah, diantaranya apa yang dilakukan oleh 3 sahabat tadi ya. 3 sahabat tadi salah satunya dia meninggalkan apa? Menikah, padahal itu sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang sudah dibolehkan maka gak apa-apa, kerjakan. Hanya saja kita harus bersikap adil ketika mengerjakan sesuatu itu, maka hendaknya bersikap adil, tidak berlebihan pada perkara-perkara yang dibolehkan. Dan begitu, menikah ya dibolehkan, tapi kan maksimal sampai 4, ya kan begitu, jangan sampai di 5, itu melampaui batas. Begitu juga makan minum kan silahkan,